Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semua. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Deswita, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. NIM 23153014, semester 1, angkatan 2023. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Sebelum memasuki materi yang akan saya jelaskan, pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu Ibu Sri Haryati SPD MPD. Di sini saya akan mulai mempresentasikan hasil tugas saya. Di dalam materi ini ada 5 soal yang akan saya jelaskan, yaitu soal pertama. Pancasila sebagai landasan ideologi negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran kunci dalam membentuk dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai keadilan hukum, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai kerakyatan. Bagian ini menjelaskan peran dengan signifikansi Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Yang pertama, Pancasila sebagai panduan negara. Pancasila adalah pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam mengatur negara. Ini berarti bahwa dalam sistem pemerintahan dan pembuatan kebijakan, prinsip-prinsip Pancasila harus menjadi acuan utama. Ini menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, pembentukan undang-undang dan kebijakan. Pancasila menjadi landasan pembentukan undang-undang dan kebijakan di Indonesia. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap undang-undang atau kebijakan yang diusulkan atau diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Ketiga, pemerintahan yang demokratis. Pancasila juga mencerminkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang diadopsi oleh Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi seperti hak suara rakyat dan kebebasan berekspresi menjadi bagian penting dalam sistem politik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Keempat, pertahankan persatuan dalam keberagaman Pancasila. Memegang peran kunci dalam mempertahankan persatuan bangsa Indonesia dalam keragaman etnis, agama, dan budaya. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika mempromosikan toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat. 5. Mendorong pembangunan yang adil. Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang mengurangi kesenjangan sosial, memperjuangkan hak-hak dasar, dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara. Pancasila sebagai ideologi negara bukan hanya teori, melainkan harus tercermin dalam tindakan nyata pemerintah dan masyarakat. Sebagai dosen pendidikan Pancasila, penting untuk mengkomunikasikan bahwa Pancasila adalah landasan moral dan etika yang membimbing pembangunan sosial dan politik di Indonesia, bahwa penghormatan dan implementasi prinsip-prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Selanjutnya, soal nomor 2.
Pancasila sebagai sistem filsafat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi landasan berbangsa dan bernegara. Jelaskan kaitan 5 sila Pancasila dengan filsafat. Ya, di sini saya akan menjawabnya. Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia mencerminkan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila Pancasila saling terkait dan membangun satu sama lain untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan masyarakat. Mari kita tinjau kaitan masing-masing sila dengan filsafat. Ketuhanan yang Maha Esa menekankan pengakuan terhadap adanya Tuhan sebagai sumber kehidupan dan berkelanjutan alam semesta. Filsafat ini menciptakan dasar moral dan spiritual bagi individu dan masyarakat. Kemanusiaan yang adil dan beradab menitikberatkan pada penghormatan terhadap martabat manusia. Keadilan sosial dan keberadaban dalam pergaulan ini mencerminkan nilai-nilai filsafat, moral, dan etika yang menciptakan harmoni dalam kehidupan bersama. Persatuan Indonesia menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai filsafat politik dan sosial dalam menciptakan solidaritas dan stabilitas nasional. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mencerminkan prinsip demokrasi yang mengedepankan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Ini menciptakan dasar bagi sistem pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menekankan pentingnya distribusi keadilan sosial dan pemerataan kesempatan untuk semua warga negara. Filsafat ini menciptakan landasan bagi pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, kaitan antara kelima sila Pancasila menciptakan kerangka filsafat yang menyeluruh, menyangkut aspek-aspek spiritual, moral, politik, dan sosial untuk berbentuk fondasi bangsa Indonesia. Selanjutnya, soal nomor 3. Pancasila sebagai sistem etika merupakan fondasi kuat bagi pembentukan karakter dan moral masyarakat. Jelaskan implementasi Pancasila sebagai sistem etika dalam bidang pendidikan, kebijakan publik, dan etika sosial. Ya, di sini saya akan menjawabnya. Yang pertama itu pendidikan. Implementasi nilai-nilai Pancasila terutama dilakukan melalui pendidikan baik di tingkat sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan Pancasila memastikan agar nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila ditanamkan sejak dini pada generasi muda. Kedua, kebijakan publik. Implementasi nilai-nilai Pancasila juga tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan penerapan nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, etika sosial. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam etika sosial masyarakat Indonesia, termasuk dalam interaksi sehari-hari, kerjasama antar warga, dan toleransi terhadap perbedaan. Selanjutnya, soal nomor 4. Mengapa Pancasila diperlukan sebagai dasar pengembangan IPTEK? Jelaskan dan berikan contoh Pancasila sebagai pengembangan IPTEK. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4 jawabannya. Pancasila dianggap penting sebagai dasar pengembangan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, karena mengandung nilai-nilai yang menciptakan landasan etika, moral, dan sosial. Dalam konteks pengembangan IPTEK, Pancasila memberikan arah untuk memastikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberlanjutan. Contoh penerapan Pancasila dalam pengembangan IPTEK.
adalah integrasi nilai gotong royong Pancasila kelima dalam proyek-proyek riset dan inovasi, misalnya kolaborasi antar penelitian untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat atau lingkungan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Selain itu, asas keadilan sosial Pancasila keempat juga dapat tercermin dalam upaya memastikan bahwa kemajuan iptek memberikan manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap teknologi dan pengetahuan. Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek menciptakan landasan yang kokoh untuk memastikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Selanjutnya, soal nomor 5. Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek memiliki hambatan dan tantangan. Jelaskan hambatan dan tantangan tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tantangan dan hambatannya. Hambatan dan tantangan pengembangan iptek berdasarkan Pancasila meliputi kompleksitas nilai-nilai, ketidaksetaraan, akses dan keterstabilan kebijakan. Kompleksitas nilai-nilai Pancasila dapat menyulitkan pengembangan teknologi yang memenuhi berbagai aspek keadilan dan kesejahteraan. Ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan teknologi dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan pengembangan yang inklusif. Selain itu, ketidakstabilan kebijakan dapat menghambat investasi jangka panjang dan rencana strategis dalam pengembangan iptek. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, melibatkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa tantangan tersebut meliputi keseimbangan antara nilai dan kemajuan teknologi, menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan keadilan dengan perkembangan teknologi yang seringkali bergerak cepat bisa menjadi kompleks. Selanjutnya, penting kearifan lokal. Memastikan bahwa pengembangan iptek menghormati dan memperhitungkan kearifan lokal serta keberagaman budaya di Indonesia sesuai dengan sila Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, tantangan etika dalam inovasi. Menangani masalah etika terkait dengan kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan, rekayasa genetika, dan keamanan siber agar tetap sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila. Selanjutnya, akses dan kesenjangan teknologi. Memastikan bahwa kemajuan iptek dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa meninggalkan kelompok yang kurang beruntung dan mengurangi kesenjangan teknologi. Selanjutnya, perlindungan lingkungan. Menyelaraskan perkembangan iptek dengan prinsip-prinsip berkeberlanjutan dan perlindungan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan tanggung jawab terhadap alam. Itulah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.